Asal-usul nama Situbondo diselimuti oleh dua mitos yang hidup di tengah masyarakat. Versi pertama mengisahkan bahwa nama tersebut diambil dari seorang tokoh legendaris, Pangeran Aryo Gajah Situbondo, yang konon makamnya berada di kawasan kota. Sementara itu, versi kedua menawarkan penjelasan filosofis, di mana Situbondo merupakan perpaduan dari dua kata, Siti yang bermakna tanah dan Bondo yang berarti ikat. Gabungan kata ini melahirkan makna tanah yang mengikat, sebuah keyakinan bahwa siapapun yang datang ke Situbondo akan merasa terpikat untuk tinggal dan menetap. Ya, ibu kotanya adalah Situbondo. Kabupaten ini terletak di daerah pesisir utara Pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung baluran, dan lokasi usaha perikanan. Dengan letaknya yang strategis, Situbondo memiliki beberapa pelabuhan yang menunjang perkembangannya, seperti Pelabuhan Panarukan, Kalbut, dan Jangkar. Sejarah Kabupaten Situbondo. Asal-usul nama Kabupaten Situbondo. Asal-usul nama Situbondo memiliki dua versi yang berkembang di tengah masyarakat, yaitu berdasarkan legenda dan pemeo, pepatah. Berdasarkan legenda Pangeran Situbondo, nama Kabupaten Situbondo dipercaya berasal dari nama seorang pangeran bernama Pangeran Situbondo atau Pangeran Aryo Gajah Situbondo. Menurut keyakinan masyarakat setempat, Pangeran Situbondo tidak pernah menampakkan wujudnya secara langsung di wilayah ini. Hal ini dikarenakan kemungkinan ia telah wafat setelah kalah dalam pertarungan melawan Joko Jumput. Keberadaannya hanya ditandai oleh penemuan sebuah odheng, ikat kepala, miliknya di sebuah wilayah yang kemudian dikenal sebagai Kelurahan Patokan, yang saat ini menjadi pusat ibu kota Kabupaten Situbondo. Berdasarkan pemeo masyarakat, menurut pemeo yang berkembang, nama Situbondo berasal dari gabungan kata, Siti yang berarti tanah, dan Bondo yang berarti ikat. Pemeo ini melahirkan sebuah keyakinan bahwa setiap pendatang yang datang ke tanah Situbondo akan terikat untuk menetap di sana. Keyakinan ini seakan menjadi kenyataan karena banyak pendatang yang pada akhirnya memilih untuk tinggal dan menetap di Kabupaten Situbondo. Legenda Pangeran Situbondo. Pangeran Situbondo, atau yang juga dikenal sebagai Pangeran Aryo Gajah Situbondo, adalah seorang pangeran yang berasal dari Madura. Ia berniat meminang putri Adipati Suroboyo yang terkenal akan kecantikannya. Pangeran Situbondo pun berangkat ke Surabaya untuk melamarnya. Namun, lamaran tersebut sebenarnya ditolak secara halus oleh Adipati Suroboyo. Sang Adipati memberikan syarat yang mustahil, yaitu meminta Pangeran Situbondo untuk membabat hutan di sebelah timur Surabaya. Syarat ini hanyalah siasat untuk mengulur waktu, sementara Adipati mencari cara untuk menyingkirkan sang pangeran. Kesempatan itu datang ketika keponakan Adipati, Joko Taruno dari Kediri, juga datang untuk melamar sang putri. Adipati Suroboyo menyetujuinya, dengan syarat Joko Taruno harus mampu mengalahkan Pangeran Situbondo terlebih dahulu. Didorong oleh hasratnya untuk menikahi sang putri, Joko Taruno berangkat menantang Pangeran Situbondo. Sayangnya, ia kalah dalam pertarungan itu, meskipun tidak sampai terbunuh. Setelah kekalahannya, Joko Taruno mengadakan sayembara. Barang siapa bisa mengalahkan Pangeran Situbondo, akan mendapatkan hadiah separuh kekayaannya. Sayembara itu terdengar oleh Joko Jumput, putra dari Mbok Rondo Prabankenco. Ia pun maju menantang Pangeran Situbondo. Dalam pertarungan sengit yang terjadi, Joko Jumput berhasil keluar sebagai pemenang. Pangeran Situbondo tertendang sangat jauh ke arah timur hingga sampai di daerah yang kini dikenal sebagai Situbondo. Bukti keberadaannya di sana adalah ditemukannya odheng, ikat kepala, sang pangeran di wilayah Kelurahan Patokan. Sementara itu di Surabaya, Joko Taruno dengan licik mengakui kemenangan Joko Jumput sebagai kemenangannya di hadapan Adipati Suroboyo. Sang Adipati yang tidak langsung percaya, memerintahkan keduanya untuk bertarung guna membuktikan siapa pemenang yang sesungguhnya. Akibat kebohongannya, Joko Taruno pun tertimpa kutukan, dan berubah menjadi patung Joko Dolok. Sejarah Kota Situbondo. Sejarah Kabupaten Situbondo tidak dapat dipisahkan dari sejarah Karesidenan Besuki. Wilayah Besuki pertama kali dibabat oleh Ki Patih Apes sekitar tahun 1700, yang kemudian diserahkan kepada Tumenggung Joyo Lelono. Namun, pada sekitar tahun 1743, Belanda mulai menguasai pesisir utara Jawa, termasuk Besuki. Dengan berbagai tipu daya, Belanda berhasil mengambil alih kekuasaan penuh dari Tumenggung Joyo Lelono. Pada masa pemerintahan Belanda, sekitar tahun 1798, terjadi krisis keuangan yang menyebabkan Pulau Jawa pernah dikontrakkan kepada orang Tionghoa.
Kekuasaan kemudian beralih ke tangan Inggris di bawah pimpinan Raffles, tahun 1811 sampai tahun 1816 yang menebus Pulau Jawa. Namun, kekuasaan Inggris tidak berlangsung lama, dan Belanda kembali berkuasa. Belanda kemudian mengangkat Raden Notokusumo, putra dari Pangeran Sumenep Madura, sebagai residen pertama Karesidenan Besuki dengan gelar Raden Tumenggung Prawirodiningrat I, sekitar tahun 1820. Ia banyak membantu Belanda dalam pembangunan, termasuk dam air pintu 5 di Desa Kotakan, Situbondo. Penggantinya, Raden Prawirodiningrat II, sekitar tahun 1830, menorehkan banyak karya monumental, terutama pendirian pabrik-pabrik gula di wilayah Situbondo seperti PG Demas, PG Wringinanom, PG Panji, dan PG Olean. Atas jasanya, pemerintah Belanda memberinya hadiah berupa kalung emas bandul singa. Wilayah kekuasaannya saat itu bahkan mencapai Probolinggo. Pada masa pemerintahan Raden Prawirodiningrat III, sekitar tahun 1840, perkembangan Karesidenan Besuki justru kalah pesat dibandingkan dengan Kabupaten Situbondo. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh keberadaan beberapa pelabuhan penting di Situbondo, seperti Panarukan, Kalbut, dan Jangkar, yang menunjang perekonomian. Akibatnya, pusat pemerintahan Karesidenan Besuki akhirnya dipindahkan ke Situbondo. Raden Tumenggung Aryo Suweryo Dipoetro diangkat sebagai Bupati pertama Kabupaten Situbondo. Wilayah Karesidenan Besuki pun dibagi dua, wilayah barat, termasuk Besuki hingga Banyuglugur, masuk ke Kabupaten Bondowoso, sedangkan wilayah timur, mulai dari Melandingan hingga Tapen, menjadi bagian dari Kabupaten Situbondo. Perubahan nama kabupaten. Pada awalnya, nama resmi kabupaten ini adalah Kabupaten Panarukan, dengan ibu kota di Situbondo. Hal ini yang melatar belakangi penamaan proyek monumental Gubernur Jenderal Daendels, tahun 1808 sampai tahun 1811, yaitu jalan raya yang dibangun dengan kerja paksa di sepanjang pantai utara Jawa, yang dikenal sebagai Jalan Anyar Panarukan. Seiring berjalannya waktu, pada masa pemerintahan Bupati Ahmad Tahir, sekitar tahun 1972, nama kabupaten secara resmi diubah menjadi Kabupaten Situbondo, dengan ibu kota Situbondo. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1972 tentang perubahan nama dan pemindahan tempat kedudukan pemerintah daerah. Sebagai catatan tambahan, kediaman Bupati Situbondo pada masa lampau tidak berada di lingkungan pendopo kabupaten seperti sekarang, melainkan di rumah pribadi masing-masing. Baru pada masa pemerintahan Bupati Raden Aryo Poestoko Pranowo tahun 1900 sampai tahun 1924, pendopo kabupaten diperbaiki dan sekaligus dibangun kediaman resmi Bupati serta paviliun ajudan yang bangunannya masih ada hingga saat ini. Pendopo tersebut kemudian direnovasi kembali pada masa pemerintahan Bupati Dr. Haji Moh Diaman sekitar tahun 2002.